Ya, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Senang saya bisa berjumpa kembali dengan saudara semua yang dikasihi Tuhan tentunya. Dalam program spesial kesayangan kita bersama, Perspektif Joshua Tewu. Dan malam ini saya punya tamu spesial yang merupakan orang yang paling banyak tahu juga tentang Papua. Kenapa? Karena selain beliau mantan kepala Badan Intelijen Strategis TNI, BAIS TNI, beliau juga adalah seorang yang pernah duduk sebagai atase pertahanan untuk Indonesia di Den Haag. Dan kompetensi beliau untuk memahami soal pertahanan Indonesia termasuk bagian-bagian integral di Indonesia seperti Papua, Aceh, itu beliau sampai menulis buku. Salah satu buku yang ditulis oleh beliau itu adalah Jangan Lepas Papua. Judul bukunya itu Jangan Lepas Papua. Nah, saudaraku yang kekasih, kita mau berbicara malam ini. Kenapa? Karena kita mau bicara tentang Papua lagi malam ini karena begitu banyak permintaan setelah beberapa sesi video yang kami buat tentang Papua yang sangat menarik perhatian. Orang banyak ingin mengetahui Papua yang menjadi polemik, saya bilang ini polemik abadi ya. Kenapa? Karena 7 presiden, kalau Anda lihat nih di belakang saya, background saya, 7 presiden ini menjabat, memerintah, mereka juga sudah mengalami tekanan, bahkan tekanan dunia tentang eksistensi Papua dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang saya bilang polemik abadi bagi Indonesia. Karena selama masih ada ketidakberesan dalam mengelola Papua, maka akan terus menuai polemik berkepanjangan. Malam ini pembahasan tentang hukum humaniter dan hak asasi manusia yang akan dibahas oleh pakarnya, yaitu Bapak Soleman B. Ponto. Beliau adalah Laksamana Madya dari Angkatan Laut, saudara-saudara, yang sangat concern juga untuk membicarakan tentang pertahanan nasional, khususnya juga mempertahankan eksistensi suku-suku dan pulau-pulau teritorial di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Soleman, Pak Jenderal, yang pertama yang kita mau tanya tentang buku yang Anda tulis, Jangan Lepas Papua. Ya. Yang menarik, Pak, karena Bapak bikin buku itu dengan judul, kata jangannya huruf kecil, agak kecil tulisannya, lepas Papua besar. Orang bilang ini agak ironis. Hanya Bapak yang tahu kenapa bikin judul kayak begitu. Ya, jangannya huruf kecil, tapi lepas Papua huruf besar. Ini seolah-olah kata-kata bersayap ini dalam judul itu. Nah, nanti Bapak jelaskan hal itu. Kedua, sesuai dengan kapasitas Bapak sebagai kepala BAIS dan juga atase pertahanan di Den Haag untuk Indonesia. Nah, tentu Anda bertanggung jawab untuk menjaga teritorial Indonesia dari ancaman disintegrasi dan reputasi yang Anda tunjukkan keberhasilan dalam perjuangan mempertahankan Aceh tetap ada di dalam wilayah NKRI patut diacungkan jempol. Walaupun sebenarnya usia Papua, OPM-nya maksudnya, dalam kaum separatis ini, dia lebih tua dibandingkan GAM kan, yang seperti Bapak kasih pengantarnya itu. Nah, tapi kemudian yang menarik saya ini bahwa Bapak juga menulis dalam resensi buku Bapak itu bahwa TNI itu seyogyanya jangan
masuk dan melakukan pelanggaran HAM. Karena kalau melakukan pelanggaran HAM itu bisa dipakai untuk menjadi alat semacam titik tembak begitu loh, untuk mencari kelemahan. Nah, saya melihat bahwa Bapak begitu concern untuk memberikan semacam kontribusi terbaik bagi keberadaan Papua di Indonesia, hanya perlu kerjasama. Nah, nanti Bapak terangkan hal itu. Yang terakhir Pak Ponto. Nah, ya. Pak, apakah betul-betul KKB itu ada? Dan KKB itu sekarang sudah mau ditingkatkan gelar mereka sebagai teroris. Apakah layak KKB itu kemudian dikategorisasi sebagai teroris? Ya. Dan sekarang KKB itu dalam penanganannya perlu wilayah penanganan hukum yang tidak melibatkan TNI kalau cuma bicara KKB. Karena itu kan kelompok kejahatan bersenjata. Kejahatan itu area kepolisian saja, Polri cukup untuk menangani itu. Karena kalau TNI masuk di area itu menyelesaikan masalah hukum di Papua dengan operasi militernya, domnya ini, operasi militernya, itu justru pelanggaran HAM. Bagaimana Bapak memandang semua pertanyaan-pertanyaan publik yang saya coba serap ini? Silakan Pak, Bapak punya waktu bebas bicara. Nanti setelah Bapak baru ada teman-teman yang menanggapi. Silakan. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi memang dengan judul satu, jangan lepas Papua. Itu artinya kita sekarang sedang melepas Papua. Nah, kenapa saya melihat bahwa kita sedang melepas Papua? Nah, kita harus balik dulu bahwa Papua itu tahun 63 ketika dia masuk ke Indonesia itu berdasarkan resolusi 2504, resolusi PBB, hasil dari PPRA. Berdasarkan hasil PPRA, maka sejak saat itu Papua berkibarlah bendera merah putih di sana kan, resolusi 2504. Artinya dari situ orang melihat bahwa keberadaan Papua itu dipotret dari dunia luar. Beda dengan Aceh. Aceh sudah merdeka, sudah masuk, sudah tidak ada resolusi PBB di sana. Tetapi Papua ada resolusi PBB. Berdasarkan resolusi itulah naiklah bendera merah putih di sana. Nah, itu dulu logika berpikirnya. Jadi dari logika berpikir itu, kalau resolusi itu dibatalin, ya Papua lepas lagi kan. Lalu untuk membatalin resolusi 2504 itu apa aja? Nah, kita harus bertanya apa saja. Nah, kalau kita bertanya apa saja, kita harus jawab. Kacamatanya melihatnya bukan kacamata kita, tapi kacamata orang-orang yang bisa membatalkan 2504. Artinya di situ adalah kacamata dunia internasional, bukan kacamata kita. Nah, dari sini mari kita lihat. Dunia internasional ini yang paling haram dilakukan untuk mereka itu apa? Supaya mereka bersatu. Satu-satunya kalau kita melihat masalah Timur Timur, maka itu adalah pelanggaran HAM. Sudah 2 kali dipatangan special reporter tentang pelanggaran HAM. Jadi kalau di sana terdapat pelanggaran HAM, maka tidak tertutup kemungkinan bisa saja melalui humanitarian intervention, ujung-ujungnya bisa saja 2504 dikhawatirkan untuk dibatalin kan. Nah, sehingga dari situlah kita harus menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran HAM di sana. Kalau terjadi pelanggaran HAM terus-menerus, maka dapat dipastikan dunia internasional ini akan bersatu untuk mengajukan ke PBB batalin 2504. Mari kita aja yang ngurus ini Papua. Itu normatif. Itu baru normatif. Tidak normatif apa? Kalau ada lagi niat dunia internasional untuk memiliki Papua, itu akan bertambah lagi.
Kalau jangan lupa Papua ini nona manis. Jadi bisa diperebutkan oleh orang banyak dia. Kalau Indonesia tidak bisa ngurus, oh sudah, mari kita urus dia. Karena Indonesia tidak bisa urus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pelanggaran HAM menurut Indonesia dan pelanggaran HAM menurut dunia internasional kan. Nah, kita harus lihat. Nah, di sini kita masuk di dunia internasional itu yang disebut pelanggar HAM, kalau militer turun tidak, itu gini, militer diukur dengan hukum humaniter. Ini terjadi kasus di Kosovo. Bagaimana si Duško Tadić, itu di buku saya ada saya tulis, Duško Tadić itu dihukum karena dia melaksanakan pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM yang dilaksanakan Duško Tadić itulah yang menjadi benchmark yang saya tulis. Apa itu? Disitulah disebut hakim. Bahwa Duško Tadić bilang, enggak, saya bukan pelanggaran HAM. Hakim bilang, iya. Kenapa? Karena saat itu sudah tidak lagi terjadi peperangan. Tapi Duško Tadić masih menyerang aja. Nah, di situ itu apa? Yang boleh tembak-menembak itu militer melawan militer. Atau dalam hukum humaniter itu lawannya itu adalah kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata. Ya, militer lawannya kelompok bersenjata. Nah, kapan disebut kelompok bersenjata? Itu ada aturannya. Dia disebut kelompok bersenjata apabila dia terpenuhi persyaratan yang ada diatur oleh hukum humaniter, yaitu misalkan dia memiliki wilayah tertentu, dia bisa menyerang sewaktu-waktu, dia punya hierarki yang jelas. Nah, itu 3 itu saja, kalau itu terpenuhi, baru dia bisa dihadapi oleh militer. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, maka ketika militer menghadapi ini, inilah yang disebut pelanggaran HAM. Nah, sayangnya di Indonesia, Undang-Undang 34 itu di situ tidak mengatur persyaratan tentang, cuma di situ TNI dengan Undang-Undang 34 melaksanakan. Mengatasi pemberontakan bersenjata, langsung disikat. Tapi pemberontakan bersenjata ini, kelompoknya tidak disyaratkan apa saja yang disebut kelompok itu disebut pemberontak bersenjata itu apa? Distinction Armed Forces istilahnya itu. Apa? Nah, itu tidak disebut di situ, hanya pemberontakan bersenjata. Nah, ini sambungannya dengan Bapak tadi, KKB apa teroris? Nah, kelompok OPM sekarang pertanyaannya, dia termasuk dalam kelompok pemberontak bersenjata atau tidak? Kalau GAM di buku saya itu jelas, GAM itu kelompok pemberontak bersenjata. Kenapa? Karena dia punya wilayah tertentu, dia punya hierarki yang jelas, dia bisa menyerang sewaktu-waktu, dia bisa merencanakan penyerangan. Sedangkan di Papua, sudahlah kalau persenjataan, tapi dia bisa menyerang sewaktu-waktu dengan terencana. Tapi di Papua sporadis. Kayaknya nggak tahu di mana, dibilang malah OKB, organisasi tanpa bentuk. Dibilang lagi KKB. Lah, kalau dia KKB, artinya dia bukan pemberontak bersenjata. Maka lingkupnya itu masih lingkup penegak hukum. Kalaupun ditingkatkan ke teroris, maka berlaku lagi undang-undang terorisme, penegakan hukum lagi. Nah, kita ini tidak mengerti kapan militer ini dimanfaatkan untuk melawan ketika kelompok itu sudah berstatus kelompok pemberontak bersenjata menurut hukum humaniter, bukan menurut kita, menurut hukum humaniter. Ya. Nah, inilah yang saya bilang, kita sekarang kita bikin krim teroris, hajar dengan militer. Kita bilang KKB, hajar dengan militer. Itulah itulah kita sedang melepas Papua. Karena bagi kita mempertahankan negara, tapi bagi orang asing itu pelanggaran HAM. Iya.
Nah, Pak ya, Jenderal, saya salah sedikit Pak. Itu boleh. orang banyak bertanya tentang kriteria sebuah kelompok ya walaupun ya, dia bersenjata atau diisukan bersenjata itu layak untuk ditangani secara militeristik atau Ya, kepolisian lah yang paling rendah. Itu bagaimana kriterianya? Yang saya tahu Pak, kalau KKB itu kelompok kriminal bersenjata itu sudah mengganggu ketentraman masyarakat. Sementara di Papua, nggak ada masyarakat yang terganggu itu dengan KKB menurut penduduk asli. Nanti mereka bicara. Atau bagaimana pengamatan Anda, Pak? bukan Pak. Namanya saja kriminal. Kriminal mau terganggu mau enggak, namanya judulnya kriminal. Kalau kriminal itu law enforcement, ya kan? Bukan military operation. Nah itu kalau pakai bahasa Inggris lebih enak. Law Apapun enforcement ya? judulnya, kalau kriminal ya law enforcement lah. Mau terganggu mau enggak. Lah kita sendiri yang kasih nama kok kelompok kriminal bersenjata kok kita hajar pakai militer. Ah, Nah, itu makanya dia. bilang, Itu yang lah itulah yang saya suka bilang, kita sedang melepas karena kita membenarkan menurut kacamata kita. Sedangkan kacamata luar negeri tidak seperti itu. Kacamata mereka itu adalah hukum humaniter. Apakah kelompok ini sudah termasuk kelompok pembangkang bersenjata itu tadi? ya. Sudah terpenuhi tidak persyaratan itu? Mereka punya wilayah. Ada tidak wilayah kekuasaan mereka? Mereka merencanakan penyerangan. Ada tidak penyerangan terencana? Mereka punya hierarki. Ada tidak hierarki dalam pasukan dia yang jelas? 3 ini aja coba. Salah satu tidak terpenuhi, ya mereka hanya kriminal bersenjata saja. Dan kita juga kan bilang kriminal bersenjata. Iya, memang. Kenapa harus dilawan dengan militer? Militer dengan kelompok kriminal bersenjata itu judulnya konflik bersenjata dalam negeri, intern. Konflik bersenjata kan itu ada 2, konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Kalau konflik bersenjata internasional, ya sekarang Rusia dan Ukraina. Ya, perang. Itu konflik sudah di atas konflik, tapi itulah internasional. Tapi kalau konflik bersenjata internal itu adalah TNI dan GAM. Itu bersenjata internal. Kenapa? Karena GAM memenuhi persyaratannya. Punya wilayah tertentu, punya hierarki yang jelas, bisa menyerang sewaktu terpenuhi. Maka dihadapi oleh militer sah-sah saja. Tetapi ketika bicara OPM tidak sama dengan GAM. Nah, dan kita sendiri bilang OPM itu KKB katanya. Lah ya sudah kriminal kok pakai military operation. Mestinya cukup polisi kan? Ya cukup polisi. Iya, memang polisi. itu. Kalau makanya saya bilang kalau kita mau menghajar dia dengan militer, maka tingkatkan bukan jadi teroris, jadilah dia kelompok pemberontak bersenjata. Umumkan dia menguasai wilayah di sini, dia bisa menyerang sewaktu-waktu, dia punya hierarki. Kalau nggak benar seperti itu ya hoax dong, hoax yang direkayasa negara itu. Ya kalau ini kan demi tercapai ya boleh-boleh aja, sepanjang bisa dibuktikan. Tapi itu masih lebih bagus daripada seperti sekarang. Iya. Teroris, misalkan teroris. Teroris kok pakai military operation? Ya beda lah, terorisnya law enforcement, undang-undangnya ada undang-undang teroris. Bagaimana pakai military operation? Kalau teroris itu sudah berubah seperti ISIS, nah itu baru military operation. ISIS itu kan sama, menguasai wilayah tertentu, punya hierarki, bisa menyerang sewaktu-waktu. Nah, kalau teroris sudah jadi seperti ISIS, baru boleh military operation. Tapi kalau seperti sekarang, nah memang kalau mau bikin hoax, ya hati-hati. Mereka juga punya, ini kan, mau mana wilayahnya nggak ada, mana hierarkinya nggak ada, mana serangannya hanya sporadis. Kalau hanya itu, ya sudah, itu hanya bahasa Inggrisnya tension. Kita mau bikin seram kayak apa. Jadi kita ini selalu membuat
sesuatu yang serem hanya menurut kita, tetapi tidak ada kriterianya di sana. Kalau misalkan, kalau ada bangunan lah, punya roda ditarik kuda, namanya bendi. Tapi ada Bendi. bangunan punya roda dipakai mesin, namanya mobil kan. Nah itu. Jadi kita ketika memberikan nama itu, harus ada kriteria dulu yang terpenuhi. Jangan sampai ada roda, ada kuda, dibilang mobil. Siapa sebenarnya yang berhak menetapkan sebuah kriteria terhadap kelompok tertentu? Lah pemerintah lah, ya Menko Polhukam, ya tentara, ya harus ngerti lah. Ong dia yang lihat kok. Ya Panglima, ya Menko Polhukam. Iya. Sangat disayangkan. Bahkan Pak Ya kan Mahfud harus tahu. sendiri, iya, Pak Mahfud ingin meningkatkan menjadi teroris itu. Lah, coba. Itu saya bilang, itulah yang saya bilang, kita sedang melepas Papua. Mau ditingkatkan jadi teroris, sama levelnya, tetap undang-undang. Betul, betul. Tetap undang-undang, apa bedanya? Ketika dia ditingkatkan jadi teroris, maka di sana baca undang-undang teroris pasal 6. Pelaku tindak pidana teroris dipidana mati maksimum. Apa artinya dipidana? Tangkap dia, bawa di depan meja hijau, baru hukuman. Buktikan. Buktikan. Ya. Military operation beda. Military operation bawa dia hidup atau mati kan. Ya, itu sifatnya ya. Loh iya. Aduh. Beda. Mau namanya KKB, mau namanya teroris, semua itu adalah law enforcement judulnya. Itu. Ya, ya. Kalau military operation beda, makanya baca Undang-Undang TNI pasal 7 ayat 2-nya, mengatasi operasi militer selain perang, mengatasi terorisme, mengatasi pemberontakan bersenjata. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, operasi militer selain perang. Kita menerjemahkan operasi militer selain perang itu adalah penegakan hukum. Padahal coba pakai bahasa Inggris. Military operation other than war. Judulnya tetap military operation. Kalau military operation, maka di situ berlaku apa? Kill or to be killed. Ya. Sedangkan law enforcement beda. Bawa sini orangnya, tangkap dulu dia hidup-hidup. Seret ke pengadilan. Bukan diberondong. Iya. Kalau itu kita lakukan terus-menerus, ya pelanggaran HAM terus-menerus yang terjadi. Dan itulah yang diteriakkan oleh, betul. Yes. Jadi masyarakat Papua ini kasihan, yang terjadi, itulah, kalau itu yang terjadi, maka orang luar negeri, normatif saja dia sudah kasihan, apalagi kalau tidak normal. Betul. Nah itulah. Wow. Oke. Itu Pak. Oke. Sejauh yang Bapak amati, Pak Jenderal, apakah betul-betul yang dituduhkan kelompok bersenjata ini, kriminal bersenjata ini, memang asli orang Papua yang bergerilya atau apa untuk melakukan penembakan pembunuhan terhadap aparatur TNI, atau karena tidak pernah bisa dibuktikan orang Papua ada yang bersenjata lengkap dan pemimpinnya siapa tuh? Nah, dia mau bikin apapun, itu kriminal kok. Jakarta juga banyak. Nah, Nggak ada masalah kan? Apa salahnya? banyak gangster di Jakarta. Lah iya, sama tuh. Itu kan gangster, kelompok gangster itu. Ya, betul. Ya, itu. Ya. Jadi kira-kira Pak Jenderal gimana ininya? Stop operasi militer? Ya silakan aja kalau mau jalanin, siap-siap lepas Papua kan. Oh. Kalau ini dipaksakan terus Papua bisa lepas, prediksinya begitu ya? Ya, bagi saya gitu. Kenapa? Karena bukan soal terus-menerus. Iya, bisa dimengerti. Bagi kita bilang
itu menjaga kedaulatan. Tapi kita lupa, kita lagi bilang itu bendi. Bendi kita bilang mobil. Oh itu mobil, kok ada tuh bendi. Gimana? Ya. Kita diketawain dunia internasional ini ya. Lah, iyalah. Makanya special reporter datang ke sini khusus untuk melihat itu kan. Iya, Itu. iya. Yang barusan kan ada special reporter baru datang kan. Iya. Gitu. Waduh. Dia memang mau melihat. Makanya normatif saja sudah berbahaya. Apalagi kalau tidak normal. Apa aja coba. Kalau tidak normal memangnya gereja-gereja itu akan diam. Ya nggak mungkin lah. Jadi, oke. Sebentar Pak Jenderal, sebentar. Jadi pemirsa, resolusi 2504, resolusi PBB 2504, ternyata ini diungkapkan. Jarang orang mengungkapkan seperti ini. Malam ini Pak Soleman Ponto mengungkapkan bahwa itu bisa dibatalkan oleh permintaan anggota-anggota PBB. Kalau mayoritas meminta bahwa itu dibatalkan, lepas Papua itu batal. Dan apalagi Papua dibilang tadi seperti nona manis, sangat seksi lagi. Ya, yang orang semua mau. Istilahnya kita punya bahasa Pak Jenderal, biar jandanya aja dia mau, orang ini dunia mau berebut. Oh itu dia. Betul. Ya, apalagi kalau kita tidak urus baik-baik. Makanya benar juga yang dikatakan Pak Jenderal ini. Nah, saudara-saudara kekasih, nggak bisa dirubah Pak. Yang bisa dirubah kan cuma Alkitab, Al-Quran toh. Kitab suci tidak boleh diamandemen. Iya, tidak boleh amandemen. Yang lain boleh amandemen. Siapa bilang tidak boleh? Tadi menarik bahasanya Pak Jenderal itu. Kalau Indonesia nggak bisa urus Papua, biar kami yang urus. Wah, iya. Ngeri ya. Aceh aja begitu kok. Kalau orang Indonesia nggak urus, Uni Eropa bilang kita yang ngurus. Gimana iya, coba? Betul. Aduh. Nah, kita sialnya masih tetap hanya melihat dari, menurut saya tidak mau melihat dari, padahal yang menentukan kan keberadaan Papua di Indonesia bukan ditentukan oleh orang Indonesia kan, ditentukan oleh resolusi, oleh orang luar artinya. Jadi harusnya kita mencoba melihat orang lain kalau melihat itu seperti apa sih. Lah nggak mau ya udah. Iya. Makanya aku tulis di buku itu. Dua itu ada Aceh sama Papua itu. Iya, dua itu. Iya. Ada yang saya cari-cari di buku Bapak itu. Ada nggak Bapak tulis soal, ya menurut dugaan banyak orang awam nih, bahwa itu sebenarnya bisnis TNI di daerah-daerah konflik. Tapi saya nggak dapatkan itu di buku Bapak. Nah, yang apa, Pak? Bisnis. Ya, bisnis TNI di daerah konflik. Nggak ada. Nggak ada sinyalir seperti itu ya. Berarti itu hoax saja yang terbangun. Karena memang di buku Bapak saya nggak dapatkan itu. Enggak. Karena TNI itu yang saya bilang, TNI itu dia hanya melaksanakan undang-undangnya. Dan perintah atasannya. Iya, perintah undang-undang itu begitu ya dia jalankan. Makanya bilang undang-undang ini dijelasin dulu apa sih yang lawannya dia itu apa itu tadi, mobil apa bendi, kan itu harus jelas. Lah sekarang dia nggak jelas itu mobil sama bendi, dia bawa rumput. Padahal mobil. Waduh. Coba. Iya, betul. Kalau kita tahu harusnya dibawa bensin malah dikasih rumput mobilnya, tambah gak jalan. Tambah gak jalan.
Terus Gimana kalau tuh? Bendi kudanya dikasih minum bensin. Nah, itu dia. Begitu dia medikasi itu. Waduh, betul juga analoginya ini. Nah, itu. Waduh, ya. Jadi, jadi yang korban kasihan masyarakat Papua, Pak. Masyarakat asli terutama yang menjadi sasaran, jadi kambing hitam. Yang penting ada Nah, kelihatan satu dua orang diseret ke permukaan, di syuting bahwa ini dia nih pemberontak. Beberapa kasus, ya Pak, itu padahal dia tidak dilaporkan. pemberontak. Dia tetap saja Awam, itu berkriminal. Makanya kalau hmm, kalau kriminal tetap kan kriminal. Kalau betul-betul, nah kalau itu nanti semakin banyak, kan ada limit orang melihat seberapa banyak itu. hmm, hmm. Dan makin ke sini itu penghargaan terhadap HAM kan tuh semakin tinggi, bukan Hmm. semakin menurun. Jadi tuh, Ya, 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 itu termasuk ada lagi Pak Jenderal, termasuk banyak korban-korban berjatuhan dari pihak TNI, Jenderal Bintang 1, korban apa semua di sniper. Bayangkan sniper. Saya bertanya-tanya, apakah ada orang kalau Papua asli belajar sniper di luar? kalau TNI mati kan memang dia sasaran untuk ditembak kan. Dalam hukum humaniter sasaran yang boleh ditembak ya militer salah satunya kan. Dengan yang kedua yaitu tadi para kelompok yang pembangkang bersenjata itu. Apa Ya, istilah bahasa ya. Inggris? Distinction armed forces kalau salah itu. Tuh. Jadi sebagai ini semacam resume sementara Pak. Apa kalau begitu rekomendasi Anda sebagai seorang yang pernah punya kompetensi besar, paling banyak tahu juga terhadap Papua untuk Tuh. menetralisir atau semacam mengamankan Papua, Pak? Udah bilang Papua itu jangan ada lagi penempatan militer dari luar, cukup organik aja di sana, itu satu. Nah, lalu yang kedua, operasi intelijen itu harus ditingkatkan. Untuk apa? Sasaran operasi intelijen itu adalah anak-anak muda untuk menjelaskan bagi mereka. Sudahlah, nggak usah jadi pemberontak kamu. Mari kita membangun bersama. Kan itu. Ya, ya. Nah, tapi korban jiwa ini harus dijaga, jangan sampai turun, jangan sampai jatuh korban jiwa terus. Penegakan hukum harus dijalankan terus-menerus. Nah, kalau namanya penegakan hukum, ya jangan dikejar-kejar. Kalau habis dia nembak dicari, itu kan jadi peperangan. Nanti Iya, iya. jatuh lagi. Laksanakanlah prinsip penegakan hukum itu dengan benar. Seperti apa sih? Ya. Itu kalaupun ada dia nembak-nembak, ya itu orang mabuk kan, bukan berarti dia jadi pemberontak. Kalau kita mau ini, kalau pemberontak ya itu tadi harus ada terpenuhi dulu persyaratannya. Kalau tidak ya dia tetap sekelompok orang mabuk saja. Nah di sini bila bagaimana waktu itu saya waktu Kabais kan saya sudah ke sana dan saya bikin paparan yang saya jelasin. Laksanakan operasi intelijen terus-menerus penggelangan ya, operasi intelijen pergelangan. Nah, dan proses penggelangan ya proses penggelangan yang benar. Jadi semakin jelas, judulnya, judul bukunya semakin keren, semakin keren. Makanya kan kita sedang jadi apa yang kita lakukan menurut kita padahal itu kita sedang melepas terus itu. Iya, betul. Tuh. Makanya Pembangunan saya baru Papua contoh. jangan huruf kecil, lepas Papua. Lepas besar. Luar biasa. Nah itu. Ya. Jadi kalau Papua, Kalau pembangunan Papua, dia harus diproteksi. Tidak bisa pembangunannya secepat seperti sekarang. Nanti orang Papua itu bisa-bisa ujungnya dia jadi menjadi orang asing di tanahnya sendiri. iya, iya, betul. Ya, iya. Pembangunan, kalau kita bilang pembangunan,
itu jangan pembangunan fisik gedung. Nanti fisik gedung dibikin isinya orang dari luar Papua. Orang Papua cuma di luar jadi tukang sapu. Nah, kenapa pembangunan manusia itu kan lambat, tidak akan secepat pembangunan fisik itu. Itu harus seimbang. Kalau Papua pembangunan disamakan dengan Jawa, 30 tahun lagi jadi penonton semua mereka. Pembangunan manusia kan lambat, nggak mungkin secepat itu. Nah, ini contoh satu lagi. Ya. Saya waktu di Belanda, Pak, saya cari ke arsip Leiden itu. Nah, terhadap Papua, waktu Bung Hatta kan nggak mau nerima Papua itu kan? Iya, betul. Nah, itu Melanesia, ada. Itu Melanesia dia bilang kan. Nah, jadi Belanda juga tanya, apakah Indonesia di Papua itu, bukankah itu juga bisa disebut melangsungkan, melanjutkan penjajahan Belanda di Papua? Kalau dibilang begitu. Nah, akhirnya di situ ditulis. Oke, mari kita ukur. Kalau menjajah itu bagaimana? Kalau tidak menjajah seperti apa? Paling gampang dulu. Coba lihat. Berapa banyak nona Papua kawin dengan non-nyong Papua? Berapa banyak nona Papua jadi pramugari? Berapa banyak orang Papua menjadi PNS di luar Papua? Berapa banyak cendekiawan Papua S1, S2, S3? Coba hitung. Itu 4 aja. Nah, kalau itu bisa dihitung dengan jari, lah artinya Indonesia melangsungkan penjajahan katanya. Tapi untung lolos ya. Kan sekarang kita hitung aja. Berapa banyak nona Papua kawin dengan nyong non Papua? Coba. Berapa banyak nona Papua jadi pramugari? Berapa banyak orang Papua ditugaskan di luar Papua? Hitung. 3 ini aja. Ayo kalau jujur. Beda. Coba nona Manado dengan nyong luar Manado berapa banyak? Banyak sekali. Dengan Jawa banyak. Coba Papua. Tuh. Itu kan cuma data umum. Tapi itu yang Belanda bertanya. Ya kita belum jawab sampai hari ini. Itu saya temukan di Leiden itu. Gitu. Oke, luar biasa.